Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini saya akan membahas terkait pendaftaran jalur afirmasi bagi peserta didik baru di tahun 2024 ini. Nah, jadi hal ini saya bahas di sini yaitu karena mulai dari hari Senin kemarin sampai dengan hari ini dan sekitar beberapa hari ke depan kemungkinan akan terjadi di wilayah saya, yaitu banyak sekali KPM atau masyarakat yang datang mengadu atau melapor ke Dinas Sosial terkait pendaftaran peserta didik yang akan mengikuti jalur afirmasi di tahun ini. Nah, aduan masyarakat ini kebanyakan yaitu pada saat anaknya ini mendaftar jalur afirmasi, ternyata di sana banyak yang gagal mendaftar disebabkan karena NIK orang tuanya itu tidak aktif sebagai penerima PKH. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui untuk di tahun-tahun sebelumnya, khususnya di tahun 2023 kemarin, untuk mendaftar jalur afirmasi yaitu cukup menyertakan Kartu Indonesia Pintar anaknya saja atau KIP-nya, maka insya Allah anaknya akan lolos mendaftar menggunakan jalur afirmasi. Tapi untuk tahun ini kebanyakan masyarakat atau orang tua yang mendaftarkan anaknya di jalur afirmasi itu gagal, atau di sana keterangannya muncul orang tuanya, NIK orang tuanya tidak terdaftar sebagai penerima PKH atau program keluarga harapan. Nah, jadi saya sempat mempelajari salah satu persyaratan untuk pendaftaran jalur afirmasi ini, yaitu di sana ada keterangannya disampaikan bahwa untuk yang mendaftar menggunakan jalur afirmasi ini yaitu ada 3 kategori. Yang pertama, keluarga tidak mampu dengan dibuktikan kartu perlindungan sosial seperti contohnya bantuan sosial atau kartu PKH atau bantuan sosial lainnya dari pemerintah daerah ataupun pusat. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu untuk keluarga buruh. Di sana termasuk di dalam pendaftaran persyaratan jalur afirmasi. Dan yang ketiga khusus untuk peserta atau calon siswa-siswi yang disabilitas. Nah, jadi di sini ada 3 macam atau 3 bagian untuk jalur afirmasi. Dan kebanyakan yang tertolak itu yang menggunakan yang satu ini, yang pertama tadi, yaitu persyaratannya keluarga tidak mampu dan harus dibuktikan dengan kartu perlindungan sosial atau penerima bantuan sosial seperti PKH atau bantuan sosial lainnya dari pemerintah pusat maupun daerah. Di sana pada saat orang tua tersebut mendaftarkan atau menginput NIK orang tuanya, di sana muncul keterangan NIK ibu atau orang tuanya tidak terdaftar sebagai penerima PKH. Nah, jadi karena hal inilah akhirnya banyak masyarakat warga yang belum mengerti PKH itu apa, datang ke Dinas Sosial minta diusulkan agar ia bisa terdaftar sebagai penerima PKH. Nah, jadi di sini akan saya ulangi lagi, mensosialisasikan lagi terkait tata cara pendaftaran PKH Bapak Ibu. Perlu untuk diketahui cara untuk bisa mendapatkan bantuan sosial PKH, yaitu yang pertama harus terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial terlebih dahulu atau DTKS. Nah, tata cara untuk mengusulkan diri agar bisa masuk ke DTKS ini seperti apa? Caranya ada 2, yaitu pertama, Bapak Ibu bisa dapat secara aktif mengusulkan diri melalui desa atau kelurahan setempat di tempat Bapak Ibu tinggal apabila Bapak Ibu merasa adalah warga yang tidak mampu secara sosial ekonomi dan layak terdaftar di dalam DTKS ini. Sebab kenapa? DTKS ini adalah database yang menampung seluruh jiwa yang tidak mampu yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ibarat kata, seluruh masyarakat Indonesia yang dinyatakan layak bantu atau tidak mampu secara sosial ekonomi ditampung di dalam data terpadu kesejahteraan sosial ini. Kemudian cara yang kedua yaitu Bapak Ibu dapat mengusulkan diri secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, tapi tidak secepat atau tidak bisa instan untuk tata cara pengusulan masuk ke dalam DTKS ini ya Bapak Ibu. Sebab kenapa? Ini ada tahap-tahapannya, ada prosesnya, dan juga tidak bisa instan, serta ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar bisa lolos masuk ke dalam DTKS. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu lolos masuk ke dalam DTKS, itu ada kotanya lagi nih untuk peserta PKH. Kota PK sendiri yaitu sebanyak 10 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi apabila kotanya ini penuh 10 juta KPM, maka peserta yang baru saja diusulkan masuk ke DTKS sebagai calon penerima PKH maka akan berada di daftar tunggu terlebih dahulu.
Ketika nanti sudah ada kuota yang kosong dari 10 juta KPM ini, ada kuota yang kosong misalnya, barulah kemudian datanya Bapak Ibu akan masuk sebagai peserta PKH yang baru. Nah, itu tadi tata cara untuk mengusulkan diri, mendaftarkan diri sebagai peserta PKH. Jadi, apabila Bapak Ibu mau mendaftarkan anaknya sekolah menggunakan jalur afirmasi dan harus mendaftar sebagai peserta PKH terlebih dahulu, saya rasa ini sudah tidak sempat lagi karena untuk mendaftar PKH itu butuh proses, tidak bisa secepat itu. Sedangkan untuk waktu pendaftaran jalur afirmasi ini ada batas waktunya dan saya rasa kayaknya sebentar lagi akan tutup ya pada bulan Juni ini. Kalau di wilayah saya itu ditutup pada tanggal 14 Juni. Lalu bagaimanakah solusinya apabila Bapak Ibu mencoba untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah menggunakan jalur afirmasi tapi ternyata di sana ditolak dikarenakan NIK ibunya itu tidak terdaftar sebagai penerima PKH. Nah, solusinya yaitu tidak ada cara lain untuk menggunakan jalur yang lain karena untuk mendaftar pendaftaran peserta didik baru di tahun ini yaitu ada 3 jalur ya. Yang pertama yaitu tadi jalur afirmasi dan juga jalur zonasi serta jalur reguler itu tadi. Jadi apabila memang tidak bisa mendaftar menggunakan melalui jalur afirmasi ini, maka Bapak Ibu bisa memilih untuk jalur yang kedua tadi yaitu zonasi atau reguler. Mau tidak mau harus menggunakan itu. Sebab kalau mau menggunakan jalur afirmasi sedangkan Bapak Ibu belum aktif sebagai penerima PKH, bahkan namanya juga belum ada di dalam DTKS, otomatis akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendaftar sebagai peserta PKH melalui pendaftaran DTKS terlebih dahulu. Dan ini memakan waktu serta banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebagai informasi tambahan di video kali ini, saya akan membahas terkait ada pengakuan salah satu warga atau ex KPM ya, mantan peserta KPM PKH, yang mana itu bantuan PKH-nya itu sudah tidak aktif lagi sekitar 2 tahun belakangan ini. Tapi pada saat dicek namanya di websitenya cekbansos.kemensos.go.id, di sana masih muncul keterangan peserta PKH ya, tapi di periode salurnya itu tahunnya tahun 2022. Nah, ternyata pada saat ia mendaftar anaknya sekolah menggunakan jalur afirmasi, dia input nomor kartu KKS orang tuanya dan juga diupload foto kartu KKS orang tuanya. Nah, di sana berhasil Bapak Ibu ya, sebab orang tuanya ini adalah ex PKH, mantan penerima PKH yang mana sudah tidak aktif PKH-nya sejak 2 tahun belakangan ini. Tapi karena nama orang tuanya itu masih ada di pada saat dicek di websitenya cekbansos.kemensos.go.id, walaupun bansos PKH-nya sudah tidak cair lagi, tapi alhamdulillah anaknya ini bisa lolos sebagai peserta didik baru menggunakan jalur afirmasi. Jadi yang tidak bisa sama sekali untuk mendaftar di jalur afirmasi ini yaitu peserta atau masyarakat yang datanya belum ada sama sekali di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Sebab kalau hanya penerima KIP saja, tapi dia tidak menerima kartu KKS, bukan penerima PKH maupun BPNT, maka ini datanya tidak ada di DTKS biasanya apabila masyarakat tersebut, warga tersebut hanya penerima Kartu Indonesia Pintar. Baiklah, cukup sekian informasi dari saya di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan silakan kita sharing ya di kolom komentar di bawah video ini. Apakah tahun ini anaknya Bapak Ibu lolos mendaftar sebagai peserta didik baru menggunakan jalur afirmasi? Dan apabila memang iya, pada saat ia mendaftar secara online dan memilih jalur afirmasi, apakah yang diupload itu hanya menggunakan Kartu Indonesia Pintar aja atau harus menggunakan kartu KKS? Karena khusus di wilayah kami, itu Kalimantan, hanya peserta yang orang tuanya atau NIK ibunya itu terdaftar sebagai penerima PKH walaupun hanya bekas penerima PKH, bukan lagi peserta PKH aktif, tapi apabila namanya masih ada di DTKS atau cek bansos, maka anak ini masih bisa lolos masuk mendaftar sebagai peserta didik baru menggunakan jalur afirmasi. Tapi apabila warga tersebut atau peserta didik tersebut orang tuanya itu tidak pernah mendapatkan PKH sama sekali dan hanya menggunakan Kartu Indonesia Pintar mendaftar sebagai peserta didik jalur afirmasi, kebanyakan itu ditolak atau tidak lolos pada saat proses pendaftaran. Oke, kita sharing di kolom komentar, silahkan tuliskan komentarnya di bawah video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.